Duh, tolong ambilin meteran dong. Meteran? Iya. Iya, bentar bang. Duh, mana meterannya? Ini bang, susah mau diambil bang. Aduh, Dul. Bukan yang itu. Yang mana bang? Nindul, meteran ini, Dul. Ya, saya bilang dari tadi. Lur, hari ini aku udah ada agenda mau pergi mancing. Parutan kelapa ini nantinya mau aku siapkan untuk umpan. Biar lebih gacor, Lur. Ya. Duh, tolong ambilin meteran dong. Meteran? Iya. Iya, bentar bang. Iya. Walah, piye sih? Datang-datang malah minta meteran. Sik yo, tak carikan dulu. Si Gondol lama banget nih. Kadang-kadang emang orang kok sukanya minta yang aneh-aneh yo, Lur. Ngerepotin aja. Duh, mana meterannya? Ini bang, susah mau diambil bang. Aduh, Dul. Bukan yang itu. Yang mana bang? Nindul, meteran ini, Dul. Ya, saya bilang dari tadi. Ini tadi saya susah banget mau bongkar meteran. Ya udah, yuk ikutin aku. Oke. Ya wis, biar gak salah lagi, tak ikutin maumu yo. Dul. Bukan begitu, Dul. Nah, terus? Pegangin. Oh, tadi katanya suruh ngikutin. Pegangin, Dul. Iya, ya. Pak. Sampai mana, Bang? Lah, kamu ngapa ngikutin? Loh, tadi katanya suruh ngikutin abang tadi. Bang pegang di situ, Dul. Ini udah dipegang, Bang. di sana. Yaudah, sana. Kalau salah, ini salah. Cacing lah. Disuruh ngikutin malah salah lagi. Ya wis lah, aku yang mending lanjut mancing aja, Lur. Ngali parah. Tadi suruh meteran. Salah. Suruh ngikutin katanya. Ikutin salah. Cari cacing lah. Dul, tolong lempar talinya, Dul. Apa, Bang? Lempar talinya. Talinya dilempar. Bukan begitu, Dul. Dilempar ke sini, Dul. Talinya dilempar ke laut. Iya. Aduh, Dul. Bukan begitu, ke sini. Loh, tadi Bang Fajar katanya bilang talinya suruh lempar. Oh, ya aku lempar ke laut lah. Pak. Salah terus. Walah, iki aku yang error. Apa orang-orang yang pada gak jelas sih? Niat mau ngebantuin, malah diomelin terus. Salah. Lempar tali, salah lagi. Oh. Kenapa sih dulu marah-marah? Ini yuk, aku tadi disalah-salahin terus. Tadi suruh ambil meteran, kamu salah. Terus suruh ngikutin salah. Ini suruh lempar tali salah juga. Wah, aku mau cari cacing aja lah. Udah, jangan marah-marah. Kalau gitu yuk aku temenin cari cacingnya. Beneran yuk. Udah ya beneran. Tapi temenin juga masak juga nanti yuk ya. Iya, aman. Bener ya? Iya. Udah yuk. Yuk. Nah, pas banget Lur. Aku jadi gak sendirian. Ada Yu Arin nih yang mau nemenin aku nyari si cacing laut. Atau orang di sini menyebutnya umpun. Umpun ini adalah cacing laut yang biasanya ngumpet di pasir-pasir dekat akar pohon bakau kayak gini, Lur.
Parutan kelapa ini jadi senjata pamungkas buat mancing si Pumpun keluar dari sarangnya, Lur. Pertama-tama kita tebar dulu parutan kelapanya, yo. Perhatiin, Lur, ada yang menggeliat keluar dari pasir. Itu dia kepalanya. Perlahan kita dekati. Aku pakai ampas kelapa yang dibungkus kain. Aroma santan yang gurih dan berlemak ini bakal bikin si Pumpun lapar dan nongol ke permukaan. Eits, tapi jangan langsung ditarik paksa, yo. Ini ujian kesabarannya. Kita harus tarik perlahan-lahan sambil ikuti irama gerakannya. Kalau kita paksa, badannya yang masih di dalam pasir itu bisa putus di tengah jalan, Lur. Lumayan. Yuh, akhirnya, Lur, dapat juga. Cacing Pumpun ini emang banyak dicari oleh para nelayan sampai pemancing sekalipun. Buat dijadikan umpan paling gacor. Dijamin ikan pada ngantri mau makan. Ya aku dapet nih. Duh. Ayo yuk Arin, kita cari lagi yang banyak yo. Coba lihat lebih dekat, Lur. Ini dia penampakan si cacing Pumpun yang kita cari. Sekilas memang agak geli-geli sedap yo, Lur. Kakinya banyak banget berbaris di sepanjang tubuhnya, mirip kaki 1000. Kaki-kaki halusnya ini membantunya untuk berenang dan menggali lubang di dalam pasir yang basah. Asik, Lur. Gak kerasa yo, si cacing Pumpunnya udah terkumpul lumayan banyak. Eits, tapi Pumpun yang aku kumpulkan kali ini bukan untuk umpan mancing yo. Eman-eman, mending tak buat jadi sajian lezat aja yo, Lur. Nah, bahan-bahannya udah pada siap iki, Lur. Ada telur, jeruk kunci, cabai rawit dan cabai merah, tepung sagu, juga bumbu penyedap. Semua bahan ini mau tak buat jadi telur gulung cacing Pumpun ala si gundul. Pertama-tama, aku siapkan jeruk kebanggaan orang Belitung ini dulu. Iris 2 bagian untuk jadi perasan cacing Pumpun. Tujuannya jelas, biar aroma amisnya berkurang ya, Lur. Selagi aku menyiapkan si cacing Pumpun, yuk Arin bantu iris-iris dulu si cabai merah dan cabai rawitnya yo. Setelah diberi perasan jeruk kunci, lanjut bilas dengan air panas. Selain menghilangkan lendir pada badan cacing, ini juga bisa mengeluarkan kandungan pasir pada tubuh Pumpun. Coba perhatikan, Lur, tekstur cacing Pumpun setelah diberi perasan jeruk dan bilasan air panas jadi lebih padat dan gak mudah putus. Yuk, tak anunya yuk. Itu apa namanya? Mangkok. Ya. Lanjut. Aku siapkan telur yang banyak dulu yo. Lalu dikocok sampai agak mengembang. Tambahkan bumbu penyedap seperti lada, bubuk, garam, dan vetsin sesuai selera. Sing penting rasanya makin jos. Yuk, tolong ambil kocokan yuk. Oh iya. Lanjut, tambahkan isian cabai ke dalam kocokan telurnya. Biar teksturnya nanti lebih padat, bisa tambahkan lagi sedikit tepung sagu yo, Lur. Yuk, baskom kecil yuk. Yuk. Baru deh, bagi 3 adonan sama rata dulu, lalu campur dengan si cacing Pumpunnya. Biar makin menggugah selera, tinggal kasih pewarna makanan dulu yo. Terus
Adonan telur gulungnya udah siap lur. Lanjut, tinggal digoreng yo. Yuk, minta tolong digoreng nih ya. Dendong. Biar tak beresin ini. Perhatikan baik-baik teknik gorengnya lur. Karena bikin telur gulung itu gampang-gampang susah. Syarat pertama, minyaknya harus banyak dan panas pol. Kalau minyaknya kurang panas, dijamin gagal. Adonannya gak bakal bisa digulung dan malah jadi telur dadar biasa. Lanjut ke cara nuangnya. Adonan telur yang sudah dicampur kumpul ini harus dituang dari ketinggian. Tujuannya biar begitu menyentuh minyak, adonannya pecah menyebar jadi buih atau serabut halus kayak jaring laba-laba lur. Nah, disinilah ujian kecepatan tangan dimulai. Jangan tunggu lama, langsung tancapkan tusuk sate di tengah buih. Terus putar dengan cepat sambil digiring ke pinggir wajan. Lihat lur, serabut telur dan potongan bumbunya otomatis menempel dan melilit rapi di tusukannya. Terakhir, tinggal tekan sedikit ke dinding wajan biar minyaknya turun. Wih, cantik banget yo hasilnya lur. Gemuk dan padat, sensasi gurihnya telur ketemu kenyalnya daging pumpun. Bikin gak sabar incipin sensasi lezatnya. Piye jamanmu lur? Telur gulung tidak tercatat dalam naskah kuliner Jawa, Melayu, atau prasasti kuno. Ia justru lahir dari era jajanan modern sekitar akhir tahun 80 sampai 90-an. Kala itu, telur gulung tampil sederhana berupa telur kocok, minyak panas, dan tusuk bambu. Bukan soal toppingnya, tapi yang bikin orang tertarik justru aksi penjualnya. Aksi penjual menggulung telur di minyak panas seringkali jadi tontonan anak-anak pulang sekolah. Bagi generasi 90-an, telur gulung bukan sekedar jajanan, tapi bagian dari nostalgia masa kecil. Duh, udah jadi nih, kita makan. Enak banget ini mah. Monggo lur, telur gulung pumpurnya tak icip dulu yo. Wih, teksturnya itu loh lur, crispy dan gurih di luar, tapi pas digigit ada sensasi kenyal-kenyal manja dari daging pumpurnya. Rasanya lebih manis dan seafood banget dibandingkan telur gulung biasa. Dan jangan salah lor, di balik bentuknya yang mungil, cacing pumpun ini menyimpan gizi yang juara. Kandungan proteinnya sampai 60% lebih loh, dan kaya asam amino esensial. Bagus banget lor buat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dan meningkatin sistem imun biar gak gampang sakit. Nah, yang paling penting nih, pumpun juga mengandung omega 3 yang tinggi buat kesehatan otak. Ini kayaknya cocok banget buat aku lor, biar daya pikir makin lancar dan gak lemot, atau salah paham lagi kayak kejadian meteran tadi. Malu juga kan kalau salah terus. Jadi Bu, tempat hidup bandeng itu ya seperti ini Bu. Dah mulai lagi yo. Selamat datang di Desa Mororejo lur. Desanya ikan bandeng di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Aku lagi ngajak emak-emak dari kota lur buat ikut merasakan gimana sensasinya menjadi petani bandeng. Ikan bandeng dapat hidup di berbagai jenis habitat air, baik air tawar, payau, maupun laut. Mereka sering ditemukan di perairan dangkal dekat pantai, muara sungai, dan laguna. Kalau untuk budidaya, lokasi terbaik
biasanya di perairan Payau yang dekat dengan pesisir atau muara sungai. Dol, pada lompat ini, Dol. Iya. Dengan menggiring menggunakan jaring, ruang gerak ikan di tambak akan semakin sempit. Biasanya, ikan akan berusaha mencari jalan keluar dengan berlompatan ke atas air, Lur. Nih, Dul, dapat banyak banget nih, Dul. Mana, saya kumpulin sini. Oh, pulang, Dul. Tinggal dikit ini. Wah, gimana? Dul, Kok ada nggak tempat- dicek tadi toh? Nggak tahu, Dul. Lah ikan kalau udah kejaringin tak, mesti pada mati. Wah, rugi nih juragane. Kan nggak tahu. Maaf, Dul. Waduh, ya sini nanti habis kalian kursus belajar cabut durine, nanti bantu aku masak. Dul, siap. Biasanya, Lur, ikan bandeng hasil tangkapan dari tambak gak cuma dijual begitu aja. Di desa Mororejo, bandeng yang telah ompong alias dicabut duri jadi favorit. Nah, duri yang diambil ini adalah duri-duri besar ini, tinggal dipincet cabut gini loh. Gitu. Nah, jadi ada duri halus yang di sebelah sini nanti. Nah, ini kita cabut duri yang di tengah dulu. Setelah tadi aku ajak merasakan sensasi langsung nyemplung ke tambak, kali ini cabut duri bandeng jadi materi pelajaran berikutnya, Lur. Faktanya, Lur, terdapat sekitar 180 sampai 200 duri yang terdapat pada satu ekor ikan bandeng. Untuk menghasilkan bandeng cabut duri, yo harus sabar dan teliti, Lur. Masalahnya, mencabut duri bandeng harus satu persatu memakai pincet supaya daging bandengnya gak sampai hancur. Gimana, bisa toh? Tapi kok ya Aduh, Bu, kan sudah dibilang tadi hati-hati jangan sampai hancur. Lah malah remek nah ini. Aduh, rugi. Cuma satu kok, Dul. Ya masih banyak, nanti namanya juga belajar. Piye gini? Dul, ini udah jam makan siang lu, Dul. Udah capek ini. Pantesan pada gak fokus. Ternyata udah pada lapar, Lur. Maaf ya, Bu. Gini aja, ibu-ibu belajar terus ya. Cabut duri, Mbak, bantu aku masak yo, buat nyiapin masak buat ibu-ibu. Yo, ntar ya. Nih, durinya kumpulin sini, durinya kumpulin. Lah kok duri, Dul? Ya buat masak, buat makan kalian. Emang bisa, Dul? Lebih bisa gundul gitu loh. Durinya ini masih banyak gizinya, Bu. Udah yuk, ikut yuk. Bu, tolong dimentori ibu-ibu nih ya. Diajari lagi jangan sampai remuk ya, biar gak rugi ya. Yang halus. Ya, ya Pak. Bahannya sudah siap, Lur. Daripada rugi semakin banyak, aku sengaja mau masakin emak-emak pakai duri bandeng hasil cabutan. Jangan salah yo, walau sering bikin sakit saat menyangkut di tenggorokan, duri bandeng bisa jadi masakan enak kalau diolah dengan tepat. Rebus duri bandeng selama 1-2 jam sampai cukup lunak. Kalau punya panci presto, yo silakan dipakai biar cepat. Durinya lanjut aku tumbuk biar lembut. Selagi aku merebus tulang, Mbak Dewi ikut ngebantu buat ngebikin bumbu. Rencananya aku mau buat sajian arem-arem dengan isi duri bandeng, Lur. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, merica, terasi, rawit, kunyit, dan cabai keriting semua diulek sampai halus. Bumbu halus buatan Mbak Dewi inilah yang mau aku tumis bareng duri bandengnya. Dul, ini bumbu yang buat numis sudah jadi, Dul. Oh, ya Pak, makasih. Oh ya, bawang putih, bawang merah sama cabai rawitnya masih ada nggak? Masih, Dul. Oh ya, minta tolong diiris tipis-tipis ya Pak ya. Ya, Dul. Oh ya,
Udah, makasih ya. Ya dulu bentar ya, mau tak iris-iris dulu. Ya. Pas banget Lur, pas duri sudah lembut, pas Mbak Dewi datang antarin bumbu. Emang kudu pas yo. Panaskan minyak, tumis bumbu halus sampai harum. Kalau sudah wangi, duri bandeng yang sudah lembut bisa ikutan masuk. Lur, kalau dagingnya tinggi akan omega 3. Duri bandeng juga jadi sumber kalsium yang baik bagi tubuh kita. Bagus banget Lur buat kesehatan tulang dan gigi kita. Tugas Mbak Dewi masih belum selesai Lur. Supaya makin mantap, arem-aremnya juga perlu diberi sentuhan bumbu. Sederhana aja Lur. Cukup iris tipis bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Jangan lupa campur irisan bumbu dan mie basah dengan tambahan telur. Biar makin cantik, kasih sedikit merah-merah yo. Beri sejumput garam dan aduk kembali sampai merata. Mbak, nih isiannya udah matang Mbak. Minta tolong dibungkusin ya Mbak ya. Mie habangnya sama isiannya campur aja. Kayak bikin arem-arem itu Mbak ya. Aku tak tengok ibu-ibu dulu daripada ikanku hancur semua. Udah ya, bentar ya. Tinggal campur dan bungkus arem-aremnya. Masa iyo Mbak Dewi juga gak bisa? Lur, arem-arem adalah sajian yang mirip dengan lontong. Hidangan tradisional ini berbungkus daun pisang dengan isi sayuran atau daging-dagingan. Selain dari beras dan santan, variasi arem-arem juga ada yang memakai mie sebagai penggantinya. Terakhir, yo tinggal kukus arem-aremnya selama sekitar 5 menitan Lur. Hasilnya ternyata bagus juga ya Lur. Arem-arem mie isi tumisan duri bandeng. Enak yo kelihatannya. Bukan maksud memuji inovasi masakan sendiri, tapi kalau aku boleh nilai 1-100, arem-arem duri bandeng buatanku dan Mbak Dewi punya nilai 200 Lur. Asli Lur, ini enak banget, terutama isian duri bandengnya. Bumbunya mantep, pedasnya juga dapet. Berhubung sudah lembut aku tumbuk, gak ada lagi deh duri-duri halus yang bakal nyangkut di tenggorokan. Jos gandos Lur. Lur, aku sedang diminta salah satu kerabatku untuk membantu persiapan hajatan nih Lur. Seperti biasa, tentunya aku membantu memasak dong. Kebetulan, aku memang ahlinya toh di bagian perdapuran. Harus kusiapkan dulu nih kayu bakarnya. Dul, Ya. tolong bantuin Bapak ambilin raukang. Raukang? Iya. Oh iya, bentar ya. Ayo, siapa yang mau ikut aku nyari raukang? Masih jauh nih. Jauh. Anunya. Rotannya. Ini juga bisa jalan nih, Oh, dipanen. ini yang bisa dipanen. Masih banyak itu. Berarti yang bisa dipanen umbutnya itu yang belum terlalu panjang. Iya, yang panjang. Tapi juga
yang batangnya sudah besar begitu? Ya, besar begitu. Kalau Yaudah, yang begitu. ini saya bersihin dulu. Ya. Bapak yang sini aja. Ya, oke. Dul. Pak Surya, yang sebelah sana itu banyak tuh sana. Raukang iki bahasa orang sini untuk rotan, Lur. Umbut rotan iki ajaib loh, Lur. Tanaman ini bisa tumbuh di mana saja. Tanah kering, tanah berawa, sampai tanah pegunungan. Salah satunya di hutan desa Tabu-Tabu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan ini. Tanaman yang termasuk dalam keluarga palem-paleman ini dikenal sebagai tanaman yang tumbuh cepat secara merambat dan memanjat pada pohon-pohon sekitarnya, Lur. Nah, inget yo, Lur, karena umbut rotannya mau diolah jadi masakan, cari umbut yang tidak terlalu tua, biar rasane masih manis koyo aku. Wah, jadi penasaran aku, biar tak coba ya, Lur. Wah iya, bener manis. Hati-hati, durinya tajam. Makanya bagian luar umbut harus dibersihkan dulu biar tidak melukai kulit kita yo. Kalau nusuk, wah mantep iki perihnya. Selain di duri, ada rintangannya nih saat memanen rotan. Biasanya banyak semut merah yang berada di sekitar pepohonan rotan, Lur. Oh iya, Lur, tahu nggak? Kalau sekitar 85% kebutuhan bahan baku rotan dunia berasal dari Indonesia, loh. Makanya salah satu hasil hutan bukan kayu ini jadi komoditas hasil hutan andalan di tanah air. Wah, bangga nih jadi orang Indonesia yo. Dul, ini boleh banyak nih. Oh ya, Bawa pulang ke rumah itu. ya. Saya Udah. balik ke kebun aja nih. Oh, ke kebun lagi? Iya. Ya, saya bawa pulang dulu. Sebelum diolah sama Andi Putri, umbutnya langsung tak siapkan aja deh, Lur. Orang sini biasa mengolahnya untuk dijadikan sayur. Nah, kali ini mau diolah jadi masakan inovasi, biar yang lain ngerasain inovasi ala gundul. Sebelum dimasak, kupas dulu kulitnya yo. Soalnya yang mau dimakan adalah bagian umbutnya. Biar lebih mudah diolahnya, sekalian dipotong kecil-kecil dulu yo. Setelah dicuci bersih, umbut kemudian direbus. Proses ini dilakukan untuk mematangkan umbut sekaligus untuk menghilangkan kandungan getahnya, Lur. Jika sudah empuk, tandanya rotan sudah matang. Angkat dan tiriskan. Kemudian cuci kembali dalam air bersih agar sisa getah yang menempel benar-benar luruh. Sambil menungguku, Andi Putri sudah menyiapkan bahan masakannya, Lur. Kali ini umbut rotannya mau dijadikan karage kuah paleko. Untuk bumbu karaginya cukup haluskan bawang merah, bawang putih, dan garam. Tumbuk-tumbuk sampai halus. Sedangkan untuk campuran kuah palekonya, tambahkan juga potongan tomat serta mangga muda biar makin seger. Selanjutnya, siapkan juga bumbu kuahnya. Iris-iris tipis batang serainya. Andi Putri, Iya. nih rotannya sudah aku rebus. Nih, ada yang bisa saya bantu lagi enggak? Bisa minta tolong ditumbuk? Oh, ya, Dik. Sembari aku menunggu umbut rotannya, Andi Putri lanjut menyiapkan bumbunya ya, Lur.
Selain batang serai, Di Putri juga menggunakan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta lengkuas. Di, Iya. ini rotannya udah ditumbuk nih. Oh iya, makasih Dul. Ya, aku tinggal dulu ya. Iya. Lanjut, buat bumbu kuahnya yo Lur. Tumbuk kasar bahan yang telah disiapkan tadi. Kemudian tambahkan bubuk kunyit, tumbuk lagi hingga tercampur rata. Berikutnya, ambil umbut rotan yang telah kutumbuk tadi. Lalu tambahkan bumbu halusnya, aduk hingga merata. Biar makin gurih, jangan lupa yo Lur, taburkan garamnya. Ambil sedikit demi sedikit adonan rotan, bentuk bulat dan pipihkan. Untuk membuat karage, rotan tentunya perlu dilapisi tepung dong. Lumuri umbut rotan yang telah dibentuk dengan campuran tepung maizena dan tepung terigu. Lalu goreng dalam api sedang hingga keemasan. Selanjutnya, tumis bumbu halus. Setelah matang, tuangkan air dan aduk rata. Jika air telah mendidih, masukkan tomat dan mangga muda. Terakhir, masukkan karage rotan dan masak hingga matang. Ini dia nih, karage rokang kuah paleko. Gimana? Kelihatan seger banget toh? Ayo deh, langsung aja kita makan. Aku sudah nggak sabar pengen nyobain. Para tamu juga mulai kelaparan kayak Ayo Pak, Bu, langsung disantap. Ye, enak toh masakan aku dan Di Putri. Umbut rotannya manis gurih. Rasa pahit khas umbutnya pun sudah hilang. Mantep. Makin nikmat karena disantap bareng kerabat tercinta. Ayo Pak Bu, makang-makang. Sugeng sore sedulur-sedulur sekalian. Masih pada semangat toh menjalani hari? Seperti aku nih, apapun pekerjaan dan tugasku selalu semangat. Kali ini aku punya tugas mengantar tepung ke pabrik roti Inyong khas Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Roti tawar buatan pabrik iki salah satu yang paling laku di pasaran Lur. Tugas untukku berikutnya sudah menanti Ki Lur. Aku mendapat tugas untuk membuat adonan roti tawar. Masukkan tepung terigu, mentega, dan kuning telur ke dalam mesin pengaduk otomatis iki. Ingat yo, semua harus sesuai takaran yang sudah disiapkan. Kalau sudah mulai tercampur, tambahkan sedikit air dingin agar adonan lekas kalis dan punya kepadatan yang cukup. Sesekali, adonan perlu dirapikan bagian pinggirannya agar tidak ada yang terbuang. Sekalian dicek juga tingkat kepadatannya. Jangan sampai terlalu lembek atau kasar. Dengan alat bantu mesin seperti ini, pelaku usaha kecil menengah dapat menghemat waktu dan bekerja lebih efisien Lur. Wah iki, wis kalis adonane.
Setelah iki tinggal dicetak dan masuk ke dalam oven yo. Pak, ada yang saya bantu lagi, Pak? Oh ya ini Dul, tolong diangkatin ke depan ya, di oven. Oh, ini Ya. yang sudah jadi di oven? Ya. Oh ya ya. Cetak roti ternyata butuh alat khusus lur, biar seragam toh bentuknya. Proses ini harus dilakukan secara cepat dan cermat. Soalnya nek kelamaan kena udara bakalan mengurangi kualitas adonan rotinya. Nah, sing iki adonan yang akan dicetak menjadi roti tawar nanti. Rapi tenan yo. Selain roti tawar, ada juga jenis roti lainnya loh. Seperti roti isi selai iki. Cara membuatnya hampir mirip lur. Hanya beda di model cetakannya. Wah, kalau kerja di pabrik roti seperti iki, bawaannya lapar terus yo lur. Wis, waktunya manggang roti. Aku susun dulu ben rapi, ben matangnya pas lur. Roti-roti ini akan dipanggang selama 25 menit. Setelah itu akan didinginkan sebentar sebelum bisa dikemas. Seperti inilah hasil jadi roti inyong khas Kalianda. Model roti tawarnya mirip dengan yang biasa dijual di tempat roti bakar yo. Setelah didinginkan dengan bantuan kipas angin, maka roti sudah boleh dikemas dalam plastik, termasuk jenis roti isi selai ini. Setelah proses pengemasan, maka roti inyong sudah siap dipasarkan ke toko roti maupun dijual secara keliling. Bang, udah semua bang yang di oven? Ada yang bisa saya bantu lagi nggak? Udah bang? Udah. Oh ya. Ini kasih ke Mbak Cindy ya. Oh, Tadi Mbak Cindy minta. oh Mbak sini? Iya. Oh ya ya, aku antar dulu ya. Iya, makasih ya. Panganan berbahan roti memang lagi laris manis yo lur. Dari yang biasa sampai diinovasi segala rupa. Kak Cindy dan Mbak Maya juga ikut-ikutan tuh lur. Katanya sih mereka mau bikin crumb cake. Buat yang belum tahu, crumb cake adalah kue khas Norwegia yang sudah berumur ratusan tahun. Nah, kali ini Kak Cindy akan membuat inovasi kue crumb cake dengan roti inyong khas Kalianda. Untuk adonan crumb cake-nya, cukup menyiapkan tepung terigu, santan kental, telur, dan gula pasir. Sementara untuk adonan krimnya, cukup menyiapkan mentega putih dan gula halus. Wes, pada mulai kerja, masing-masing langsung mencampur adonan crumb cake dan krimnya. Aduk-aduk sampai adonannya lembut dan tidak mengumpal yo. Khusus untuk krim, berhubung di kampung, jarang yang punya alat mixer, jadi pakai cara manual wae yo mbak. Sing penting kocok terus sampai mengembang dan teksturnya semakin lembut. Nah Cindy, ini kak suruh nganter roti kak. Oh iya, makasih ya, Dul. Ada yang bisa saya bantu lagi? Oh enggak, makasih. Oh ya, saya tinggal ya kak ya. Ya. Nah, roti inyong yang tadi aku buat langsung di pabriknya akan dipotong-potong membentuk gadu. Kira-kira seperti iki yo model potongannya. Jangan terlalu besar agar mudah dimasukkan ke dalam krim. Proses selanjutnya adalah menggoreng roti sampai teksturnya renyah. Kalau biasanya menumis sayuran, iki menumis roti. Wah, iki wis cakep bentukannya. Habis ini tinggal dicampur dengan krim. Nah, tinggal beberapa langkah lagi ki.
sebelum bisa nyicipin kue luar negeri yang masuk desa. Sekarang adonan dibagi dua dan tambahkan pewarna makanan biar makin sip. Jangan lupa roti yang sudah ditumis tadi juga dimasukkan ke dalam krim, sekaligus diberikan pewarna kuning agar tampilannya makin fresh. Wah, warnanya cuantik yo, kayak neng Cindy. Wis buruan dimasak yo. Aku udah ndak sabar iki, pengen buru-buru nyobain. Khusus di bagian ini, kalian harus ekstra hati-hati. Soalnya nyetaknya gampang-gampang susah lur. Lebih mudah jika kalian punya cetakan semprong yang modelnya seperti ini. Selagi masih panas dan lentur, adonan langsung dibentuk bulat dan bisa langsung diisi dengan krim. Nah, seperti ini tampilan akhirnya. Selain rasanya yang dijamin enak, bentuknya juga bagus banget iki lur. Daripada berlama-lama lagi, langsung wae dicoba yo. Ternyata bukan bentuknya doang yang bagus, rasanya juga bikin nagih lur. Apalagi makan roti juga punya manfaat untuk tubuh lur, sebagai sumber energi dan kaya serat lur.